Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gravilian Mega Rivera Lisset, NIM M311943 dari Prodi D3 Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Battery Management System berbasis website bagian front-end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gravilian Mega Rivera Lisa dengan NIM M311943 akan mendemokan proyek tugas akhir saya yang judulnya itu Sistem Informasi Battery Management System ya bagian front-end. Kita klik start untuk memulai ke sistem. Jadi di sini ada form login. Di sini form login-nya sebelumnya ada dua aktor, yaitu admin dan juga user. Yang pertama saya akan mendemokan bagian admin. Di sini, dengan aktor admin itu mempunyai fitur monitoring data user device, data user, dan juga data PMS. Yang pertama itu kita akan menambahkan data user. Di sini data user baru dengan nama Suzy. Kemudian emailnya Suzy ini akan berperan sebagai user. Passwordnya. Oke, user Suzy sudah berhasil tersimpan. Kemudian kita lanjut ke data PMS. Di data PMS ini kita mempunyai beberapa data yang harus diisi. Yang pertama adalah jumlah sel, yang kedua adalah setting suhu, yang ketiga ada setting tegangan, yang keempat ada setting arus, kemudian ada data setting. Jadi data setting ini tuh menggabungkan setting suhu, setting tegangan, dan setting arus. Jadi gunanya data setting ini untuk ditambahkan di data PMS ini. Jadi misalnya ada data PMS series. PMS series ini mempunyai jumlah sel 9 dengan tipenya tipe A, serialnya serial A, dengan suhunya itu dengan suhu yang diatur dengan nama suhunya series. Jadi di sini suhunya suhu maksimalnya 45, suhu minimalnya 25. Jadi sudah sesuai dengan setting suhu dengan nama setting suhu series. Minimal 25 derajat dan maksimalnya 45 derajat. Untuk tegangan masih sama dengan suhu, yaitu harus disetting terlebih dahulu dengan nama setting tegangan series. Tegangan minimalnya itu 30 dan maksimalnya itu 35 di sini. Kemudian masih sama dengan yang arus, seperti itu. Kemudian setelah kita menambahkan data user dan data PMS, kita akan menuju halaman data user device. Jadi data user device ini kita akan menambahkan data user beserta dengan data PMS yang dimiliki oleh user. Jadi nama baterainya yaitu baterai series, kemudian nama usernya yaitu Suzy. Kemudian kita akan mengatur user device-nya Suzy itu dengan status aktif. Kemudian simpan. Setelah Suzy ini berhasil didaftarkan, kita akan menuju ke halaman monitoring. Jadi di halaman monitoring ini terdapat akunnya Vili dan juga akunnya Suzy. Kemudian di sini ada fitur untuk melihat detail monitoring. Nah, di sini ada melihat detail monitoring. Jadi,
detail monitoring baterai selis milik Susi itu saat ini suhu satunya itu ada di angka 25 derajat Celcius, suhu di sensor 2-nya ada di angka 35 derajat Celcius, dan suhu sensor 3-nya itu ada di angka 40 derajat Celcius. Kemudian untuk tegangannya, tegangan BMS selis saat ini tuh ada di angka 45 derajat. Angka 45 volt. Kemudian untuk arus selis saat ini itu ada di angka 35 ampere. Jadi data maksimal batas suhu maksimal, voltase batas maksimal, arus batas maksimal dan arus batas minimal serta voltase minimum itu didapat dari data setting yang telah ditambahkan di halaman data PMS seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur notifikasi. Nah, fitur notifikasi ini itu berguna untuk memberitahu admin jika ada anomali yang terjadi pada baterai. Jadi di sini ada baterai milik Vili dan baterai milik Susi yang memiliki data sama. Jadi kedua baterai ini, jadi baterai selis ini milik kedua akun, yaitu Vili dan Susi itu terdapat anomali. Yang pertama itu melampaui batas bawah, dan yang kedua adalah yang pertama melampaui batas suhu pada sensor 1, dan yang kedua melampaui batas atas tegangan. Jadi ketika datanya itu berganti, nanti ini akan berubah, akan hilang jika sudah kembali ke normal. Seperti itu. Kemudian kita log out. Kita log out dan masuk ke sesi user. Pada sesi user, di sini terdapat fitur untuk memonitoring PMS yang dimilikinya. Saya masuk menggunakan akun Susi. Di sini informasi user yang login. Kemudian Susi itu memiliki nama PMS selis. Di sini untuk halaman detailnya masih sama seperti yang ada di admin, menunjukkan grafik suhu PMS, menunjukkan grafik tegangan PMS, dan juga grafik arus PMS. Seperti itu. Untuk bagian notifikasi itu masih sama, tetapi di sini yang di load atau yang dimasukkan yaitu hanya milik baterainya user yang login dan baterai yang dimiliki oleh user yang login itu. Jadi di sini terdapat notifikasi untuk baterai selis milik user Susi. Seperti itu. Kemudian di sini user juga bisa melihat rekap data sesuai interval waktu yang menunjukkan kondisi PMS-nya pada interval tanggal tertentu. Misalnya kita akan melihat kondisi baterainya itu pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus. Nah, maka di sini akan tertampil grafik pada tanggal 15 Agustus yang menunjukkan bahwa suhu 1 pada saat itu tuh 30 derajat Celcius, suhu 2-nya itu 35 derajat Celcius, dan suhu 3-nya itu 40 derajat Celcius. Untuk voltasenya itu ada di angka 31 volt, dan arusnya ada di angka 45 ampere.
Ini last data yang didapatkan pada tanggal 15 Agustus. Kemudian yang sebelah sini adalah last data yang didapatkan pada tanggal 16 Agustus. Yang ditunjukkan bahwa suhu satunya itu ada di 20 derajat Celcius, suhu duanya ada di 25 derajat Celcius, kemudian suhu tiganya itu ada di angka 30 derajat Celcius. Untuk tegangan atau voltasenya itu ada di 32 volt, kemudian arusnya itu ada di angka 35 ampere. Seperti itu demo untuk sistem informasi baterai management system bagian front end yang memiliki dua aktor yaitu admin dan user. Kemudian di sini user akan melakukan logout. Setelah melakukan logout itu akan kembali ke halaman login. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.